Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran Syiah. Yang pertama, pengertian aliran Syiah secara etimologi dan terminologi. Syiah merupakan satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau pemimpin agama atau umat setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, pengertian Syiah adalah pengikut, kelompok atau golongan, seperti yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 83. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Adapun secara terminologis, menurut Hamid Dabasi yang dikutip Rozak bahwa Syiah adalah sebagian dalam Muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut Al-Bait. Menurut Tengku Muhammad Habsyi As-Siddiqi, Syiah secara etimologi berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Kata ini dipakai untuk satu orang atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian, kata ini dipakai secara khusus buat orang yang mengangkat Ali dan keluarganya untuk menjadi khalifah dan keluarganya lah yang berhak menjadi khalifah. Di samping itu, menurut Tahabatbai, istilah Syiah untuk pertama kalinya ditunjukkan pada para pengikut Ali atau Syiah Ali. Pemimpin pertama Al-Bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali yang disebut Syiah itu antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Sejarah lahirnya aliran Syiah. Menilik dari sejarahnya, ajaran Syiah berawal pada sebutan yang diberikan kepada pengikut Ali yang merupakan pemimpin pertama pada ahli Al-Bait pada masa hidup Nabi sendiri. Kejadian-kejadian pada munculnya Islam dan pertumbuhan Islam selanjutnya selama 23 tahun masa kenabian telah menimbulkan berbagai keadaan yang menistayakan munculnya kelompok-kelompok semacam kaum Syiah di antara para sahabat Nabi. Kelompok Syiah mula-mula merupakan orang-orang yang mengagumi Ali sebagai pribadi dan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah, sehingga ia mempunyai pengaruh yang besar dan muncullah sebagian rasa cinta dari kaum muslimin kepadanya. Namun, kecintaan itu telah bergeser menjadi fanatisme yang buta pada 2 abad setelahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ini merupakan kekeliruan yang besar bagi kaum Syiah yang fanatis, yang menganggap bahwa sahabat-sahabat yang sangat mencintai Ali merupakan pengikut Syiah, sebagaimana pengikut Syiah yang sekarang ini dengan doktrin menghukumi kafir pada sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Tolhah, Zubair, dan lainnya. Sementara para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait dengan masalah-masalah mazhab dan akidah. Namun, ada juga pengikut Syiah yang bersikap moderat sehingga hampir-hampir menyerupai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh aliran Syiah diantaranya Jalaluddin Rahmat, Haidar Bahir, Haddad Alwi, Nas bin Muzahim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari. Oke, yang selanjutnya ada pemikiran utama aliran Syiah. Pemikiran kalam Syiah Imamiyah atau Itsna Asyriyah adalah kelompok Syiah yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib secara nas dinyatakan sebagai imam, bukan hanya disebut saja sifatnya. Pokok-pokok paham mereka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hak kekhalifahan sesudah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Karena itu, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman bukan hak mereka. Yang kedua, khalifah dalam istilah mereka imam, harus ditunjuk oleh Nabi. Yang ketiga, imam adalah mashum, tidak berdosa dan tidak bisa diganggu-gugat.
Secara prinsip, ajaran mazhab Syiah dikenal dengan konsep usuluddin yang mempunyai 5 akar, yaitu yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan, yang kedua ada al-adl atau keadilan, yang ketiga ada nubuah, yang keempat ada ma'ad atau hari kiamat, yang kelima ada imamah. Yang selanjutnya ada sekte-sekte atau cabang aliran Syiah beserta pemikiran masing-masing sekte. Yang pertama ada golongan Kaisan, sekte yang mempercayai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah setelah wafatnya Husain bin Ali. Namanya diambil dari nama seorang budak, bekas budak Ali bin Abi Thalib, Kaisan, atau dari nama Muhtar bin Abi Mubaid yang dipanggil dengan nama Kaisan. Yang selanjutnya ada golongan Zaidiyah, sekte yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin yang diakui sekte Imamiyah karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Yang selanjutnya ada golongan Imamiyah, sekte yang meyakini Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam penggantinya. Dengan penunjukan yang jelas dan tegas, mereka tidak mengakui keabsahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan yang terakhir ada kaum Gulat. Istilah Gulat berasal dari kata gala yahulu, hulu artinya bertambah, dan naik. Galah bin ad-din artinya memperkuat menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah Gulat adalah golongan yang berlebihan dalam memuja Ali bin Abi Thalib atau imam-imam dengan menganggap bahwa para imam tersebut bukan manusia biasa, melainkan jelmaan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Ajaran Syiah di masa milenial. Pada masa milenial ini, faham Syiah dianut oleh sekitar 20% dari seluruh umat Islam. Penganut faham Syiah tersebar di negara-negara Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, bekas negara Uni Soviet, beberapa negara Amerika, Eropa, serta Indonesia. Perkembangan Syiah atau yang mengatasnamakan mazhab Ahlul Bait di Indonesia cukup pesat. Sejumlah lembaga yang berbentuk pesantren maupun yayasan didirikan di beberapa kota besar di Indonesia, baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Buku-buku tentang Syiah sengaja diterbitkan oleh para penerbit yang berindikasikan Syiah, penerbit Mizan dan Pustaka Hidayah, atau lewat media massa dan ceramah-ceramah agama, baik lewat majelis taklim maupun pendanggaran, terus-menerus mereka lakukan. Menurut Ahmad Barakbah, salah satu seorang alumnikum Iran di Indonesia, sekarang terdapat kurang lebih 40 yayasan Syiah yang tersebar di sejumlah kota besar seperti Bandung, Bogor, Pekalongan, Malang, Jember, Pontianak, Jakarta, Bogor, Samarinda, dan sebagainya antara lainnya. 1. Yayasan Mutazari didirikan di Bandung. Yayasan Mutazar didirikan di Jakarta. Yayasan Al-Jawad didirikan di Bandung. Pesantren Yapi di Bagil. Yayasan Al-Mukbin di Purbalingga. Pesantren Al-Hadi didirikan pada tahun 1989 di Pekalongan. Selain itu, penyebaran Syiah disampaikan melalui kader-kader Syiah yang ditugaskan ke daerah-daerah terpencil, juga melalui majalah dan tabloid serta buletin Syiah yang beredar di Indonesia, di antara majalah Yaum Al-Quds, majalah Al-Waqt, majalah Al-Hikmah, majalah Al-Mustafa, buletin Al-Zawah, buletin Al-Ghadir, buletin Al-Tanwir, dan buletin Ibnu Sahi yang diterbitkan setiap bulannya di Pekalongan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.